Siang, dokter. Asik. Asik. Eh, ya. Itu rawan elastin. Tunggu dulu. Salah banyak. Langsung dicoret aja ya. Salahnya sing berapa kan enggak dinilai loh. Kita revisi ya. Tadi yang anak pertama itu ada yang copy semua. Perhatian, tiap meja itu tuker. Iya. Anda tidak boleh megang punya sendiri. Ya, pegang ballpoint yang salah misalkan ya. Kemudian Anda hitung nanti yang betul. Hah? Yang betul. Enggak ada yang betul. Yang betul nanti income jumlahnya berapa? 30. 30. Berarti kalau betulnya 100 dibagi 30 berapa? 3,3. 3,3. Jadi satu soal yang betul dikalikan 3,3. Ya? Oke? Enggak betul kali 3,3. Jadi yang ya mohon perhatian. Anda sedang mengoreksi, anggap aja Anda sedang ujian. Ya, latihan ujian. Walaupun nanti ujian Anda adalah CDT. Tapi Anda bisa mencoba melihat dan merasakan sensasi dari ujian histologi yang tradisional. Ya, oke, siap? Ya, mohon perhatian. Sudah siap? Siap dong. Oke, ruang yang ditunjuk. Ini ruang apa? Ya, ruang yang ditunjuk adalah ini bentuk apa ini? Ini apa ini? Oh iya, ada cairan silang. Tapi enggak ini. Sinopia gimana? Apa ini? Ini sinopia Ini apa ini? gimana? Dalam aku bingung. Ini apa ini? Nak? Sudah. Apa itu? Wah, Jaringan gimana? apa ini? Sangat tidak indah. Ya, jaringan. Itu dari Ini adalah jaringan tulang rawan. Ya. Yang ini tulang rawan. Bentar, yang ini tulang rawan. terus jawabannya Ya, yang sebelah petunjuk yang ini adalah yang tulang rawannya. Kemudian ruang yang ditunjuk yang ini antara tulang rawan dan tulang rawan ini, ya di sini. Berarti ini ruang aja adalah ruang sinovia. Ruang sinovia. Ruang sinovia berisi cairan sinovia. Jenis persediaannya diatrosis. Ya. Slide kedua. Ya. Diaprosis yang bisa bebas gerak dulu. Ya, mohon perhatian. Jadi satu soal kalau betul 3,3. Enggak ada yang salah Kalau salah 1,5. Ya. Kemudian kali ini jaringan apa? Ini jaringan apa? Ya, mohon perhatian. Ini jaringan. Jaringan apa kan? Oh bener. Otot lurik atau otot bergaris. Kenapa? Kenapa? Di sini ada garis-garisnya dan intinya itu di tepi. Ya, intinya di tepi. Ini adalah garis-garisnya. Ini adalah potongan membujur. Jadi, ya mohon perhatian ya. Anda sudah lagi ujian, jadi mohon diperhatikan. Ya, yang ini adalah potongan membujur, yang kelihatan membujur, dan di sini ada garis-garisnya. Kemudian di sini ini ada intinya, yang di tepi-tepi itu adalah intinya. Yang di sini ya, di intinya yang di tepi-tepi ini adalah intinya. Kemudian kalau yang di sini ada yang seakan-akan mengapung di sini di antaranya. Ya, di antaranya ini ada yang mengapung,
itulah sel fibroblast. Tetapi sel yang sel otot bergaris adalah yang persis nempel di bagian garis-garisnya. Jadi yang ini adalah ya, jadi ini adalah sel otot bergaris. Ini kalau potongan membujur seperti ini. Tetapi pada potongan melintang, ya, ini kelihatan seperti petak-petak. Di mana petak-petaknya ini di sini ada bagian, tapi ada intinya. Inilah inti otot bergaris. Jadi yang ini ya, yang bagian petak ini adalah inti otot bergaris. Jadi ini biasanya pada sediaan lidah. Kenapa? Karena lidah itu hanya terdiri dari jaringan otot bergaris. Pasti. Bisa dilanjutkan apa enggak? Jangan gampang sendiri. Ya nak? Ada pertanyaan? Ya, apa? Oke, yang selanjutnya, nah ini bentukan yang ditunjuk. Kenapa ini? Iya, trabekula. Trabekula apa? Trabekula tulang muda. Dan yang ditunjuk jenis osifikasinya adalah osifikasi primer. Yang ditunjuk ini adalah sel apa? Osteosit. Jadi ini adalah sel osteosit. Osteosit itu di tengah trabekulanya ya, dan ini gimana? prosesnya adalah osifikasi primer. Kemudian ini yang nomor 4 ya, perhatian. Ini jaringan apa? Jaringan dia kelihatan pipih di sini ya, dan ini ada apa namanya, seperti jaringan-jaringan ini. Yang pipih di sini ada sel-selnya pipih. Ini ada jaringan ya, jaringan tulang rawan fibros. Jangan fibros aja ya, jaringan tulang rawan fibros. Kalau tulang rawan berarti BASA nya bahan dasar, BAS bahan antasel, amorfnya adalah amorf. Tidak beruntuk. Bahan antasel, amorfnya bahan dasar pada guna. Ya, jadi bahan antasel BASA amorf ya, amorf adalah amorf bahan dasar pada lunak. Ada kata-kata bahan dasar pada lunak. Kalau tulang dewasa adalah Compact. BASA bahan dasar. Kalau tulang dewasa padat keras. Jaringan lingkar jaringan lingkar padat teratur ada. Tapi kalau ini adalah kalau tulang rawan fibros tadi. Iya. bahan Fibros. dasar padat keras. Gigi banget. Iya, gigi banget. Iya. Iya. Tidak tahu, kita lupa. Ya, sudah. Yang kelima. Nah, kelimanya apa? Epitel selapis pipi. Jaringan epitel Selapis pipi. selapis pipi. Yes, kan? Bukan epitel pipis selapis ya, maka enak bahasa Indonesianya ya. Jaringan epitel selapis pipi. Ya, ada pertanyaan? Terus misalnya. Ya. Caranya membedakan epitel selapis pipi sama yang striated border pipi itu gimana? Selapis pipi tapi yang striated border.
Ada garisnya gitu. Jangan ngomong gitu ya. Epitel berderet. Apa maksudnya? Yang straight border itu caranya gimana? Oh, straighted border. Straighted border itu hanya ada apa? Ada cilanya, kena cilianya. Hanya ada apa usus? Khusus. Iya. Ya. Ada cilianya kecil-kecil Ya, kenapa? di luar. Mana? itu ya. Ya. Jadi kalau panasnya kayak gitu kelihatan mana? Nah, ini kan di sini. Yang paling luar gitu. Nggak maksudnya. Ya. Jangan lupa kita tidak menjebak mahasiswa. Ya, mungkin ini kesenggol bisa. Jadi mikroskop itu kalau Anda kejeduk gini bisa geser. Makanya tidak boleh diapa-apakan pada saat ujian. Dan ini jangan khawatir, kita tidak akan menjebak. Jadi di sini ini pasti. Ya, epitel selapis tipis. Kemudian kalau ini Kubis. epitel selapis kubis plus gross border. Nah itu yang gross border ini. Nah, gross border itu hanya ada pada ginjal. Oh iya kan bener gini. Ini adalah ginjal bagian korteks. Dan di sini ini kelihatan seperti serabut-serabut ya. Namanya brush. Jadi sebagian kelihatan serabut. Jadi ini adalah epitel selapis kubis plus gross border. Tetapi yang di sini ini kan kelihatan ya intinya sedikit jarang. Berarti ini adalah epitel selapis kubis plus gross border. Kalau yang di bawahnya Anda lihat ya, yang kelihatan inti-intinya itu adalah epitel selapis kubis, tidak ada papanya. Tidak apa-apa. Jadi epitel selapis kubis. Apa bedanya? Kalau Anda perhatikan epitel selapis kubis plus gross border ini kelihatan di sini ini ada seperti serabut-serabut ya. Cilia. Ya, itu adalah gross bordernya. Jadi yang perlu Anda perhatikan epitel gross border yang namanya gross border, straighted border, inocilia, Iya. ya, kemudian cilia, Straight cilia. kemudian stereocilia. Stereoksilia itu apa? Nggak bisa bergerak. Stereocilia hanya ada pada organ retroglia, ductus epididymis. Kan nggak bisa bergerak kan? Ya, selanjutnya jaringan apa yang tampak di seluruh lapangan pandang? Jaringan ikat kukus. Tadi Anda perhatikan ya, jaringan ikat kukus kelihatan di sini jarang-jarang. Dan ini adalah selnya, ini adalah sel Oh iya sih. stellate fibroblast. Kalau jaringan ikat Sediaan tali pusat kan? embryonal yang jaringan mesenchyme, selnya adalah sel mesenchyme. Ini bedanya sama mesenchyme. Jaringan ikat mesenchyme kelihatan lebih terang. padat. Lebih padat, lebih terang. Jaringan ikat mesenchyme hanya ada pada pulpa dermis, Gigi. Oh ya, di gigi, dan plasenta. Sedangkan ini jaringan ikat kukus hanya ada pada umbilicus. Dan kelihatan di sini adalah kelihatan dia jarang-jarang. Ya, karena sel-selnya di sini adalah sel-sel stellate fibroblast. Hanya di mana tadi Dok? Tali pusat. Ini tali pusat. Beda. Ya, selanjutnya. Nah ini jaringan apa? Elastin kartilage. Ya, Elastin kartilage. apa elastin? Jaringan Rawan. tulang rawan elastis. Kau tahu Anda tulang rawan elastis? Itu. Kalau ini. Soalnya Kenapa ada Anda? dia nempel-nempel gitu. Iya. Oh, jangan lihat gitu nak. Kalau tulang rawan elastis, Iya, ini kelihatan kelihatan serat-seratnya. Ya di sini. Hah? Serat-serat. Ini ya kelihatan ini kayak demblok-demblok. Tetapi kalau tulang rawan hialin itu ada gradasi warna. Ini kan kelihatan gradasinya tidak bagus ya. Kelihatan di sini kasar. Berarti ini adalah tulang rawan elastis. Saya nih hialin Kalau tadi. tulang rawan hialin Ada gradasi itu warnanya? kelihatan
gradasinya dari biru kemudian lebih muda. Jadi ada gradasi warna dan kelihatan halus. Saya paham bedanya? Ya, selanjutnya jadi di sini ya ada gradasi kelihatan kasar sekali. Ini buktinya di sini deblok-deblok nggak rata. Ya, tetapi kalau tulang rawan diare, Anda lihat ininya halus. Jadi di sininya antara sininya halus. Ya, Ini cairan semua. gradasi warna. Itu loh gambarnya satu. Gimana biasanya warnanya pada salnes Mas kalau di sini tuh dia kelihatan dari kebiru-biruan. emang enggak ini. Ya, kalau Yang mana ini tuh? Oh, kok lagi dia? ya, salnesnya di sini ada dan kelihatan warna birunya. Tetapi kalau pada hialin ada kelihatan sekitarnya itu kelihatan berwarna biru. Ya, selanjutnya, nah ini ujung petunjuk ke atas adalah jaringan. Terus itu api dermis. Iya. Petanduk. Kok lapar tadi nggak ada loh. Epitel berlapis pipih bertanduk. Jadi ini adalah sediaan kulit tebal. Kita tadi nggak kelihatan bukan Kamis. Ya, nomor selanjutnya. Epitel tipis berlapis Nah petanduk. ini, ya mohon perhatian. Mohon perhatian. Ini apa? Jaringan apakah yang tampak pada seluruh lapangan kandang? Otot. Iya. Otot. Otot bergaris. Kenapa? Tadi kira museum ya kan ditanya. Ya betul. Ini adalah otot bergaris. Ya, kenapa? Kalau Anda perhatikan, di sini ini kelihatan pentak. Kenapa kamu jago gigi? Ya, ini adalah pentak ini. Ini adalah bagian sabut otot. Persendian Dok, bukan kita mau tanya apa taunya itu otot bergaris atau lurik atau epinisium? Lihat pertanyaan. Histologi Anda harus cermati pertanyaannya. Karena ini jaringan apakah yang tampak? Jelas ini adalah jaringan otot bergaris atau otot lurik. Kalau ditanya di sini, ya misalnya yang di sini, nama khusus, nama khusus jaringan ikat yang ditunjuk. Oh di sini berarti Epinisium. Perimisium. Epimisium itu adalah jaringan ikatnya yang tebal. Ya, kalau ini kan kalau yang satu ini, Ya. satu sel ini atau satu sabut Oh ya, ini adalah endomisium. Ya, satu ini. Kemudian kalau perimisium, kumpulan dari endomisium. Kumpulan perimisium itu adalah Oke, nama. epimisium dan epimisium kelihatan sekali jaringan ikatnya. Ya, jadi hati-hati dengan pertanyaan. Kalau jaringan apa? Jaringan otot bergaris, jaringan epitel, jaringan tulang rawan. Ya, tetapi kalau nama khusus jaringan yang ditunjuk itu baru dimanjat Anda adalah jaringan endomisium, perimisium, epimisium. Ya, slide selanjutnya. Persendian apa? Sinovium. Ya, proses. Iya, kayak ini gigi. Dari sini. Oh, pantas aku bingung. Ini nanti dulu ya. Jadi ini kalau di jenis persendian yang di sini ini adalah tulang rawan. Ini adalah tulang rawan fibrus ya. Kemudian yang di sini yang mengikat dengan tulang rawan hialin. Berarti ini adalah synchondrosis atau
ini ya, sinkondrosis, karena di sini ada dua tulang rawan hiplus tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tulang rawan ini di sini, di tulang belakang di sini ya. Jadi di sini. Oh, ini vertebral disc. Iya. Diskus vertebralis ya. Dan ini adalah bentukan nukleus pulposus. Nukleus pulposus. Persendiannya sebenarnya yang di sini, ini persendiannya adalah jenis persendian syndesmosis atau ini sinkondrosis. Syndesmosis yang sinkondrosis. Syndesmosisnya gimana dok? Sorry. Yang di sini. Sinkondrosis berarti dia mengikat dengan jaringan tulang rawan hialit. Syndesmosis atau di sini sinkondrosisnya. Sinkondrosis atau Kalau syndesmosis Bagiannya jadi tapi yang ditunjuk di sini ini adalah sinkondrosis. kalau sindemolosis gimana? Syndesmosis kan di jaringan ikat biasa, itu jaringan ikat. geser berarti dok? Ini saya nggak tahu, soalnya tadi saya nggak tahu ya, nggak lihat yang awal ya. Ini saya nggak tahu, ini yang ditunjuk ininya atau ininya, ya. Tapi kalau ini yang ditunjuk, mestinya para ini jenis persendian, ini apa namanya? Ini adalah bentukan yaitu bentukan nukleus pulposus. Susah banget tadi. Ya, nomor 11. Nah, ini butir. Apa ini? Butir binti atau butir kemerahan adalah apa ini kan? Butir kemerahannya adalah Simokin granul. Iya cok. butir kemerahannya namanya Simokin granul. Bener. ya simokin granul. Iya. Simokin granul merupakan apa? Ada yang tahu simokin granul merupakan? Pankreas. Ya, Pankreas apa nak? di pankreas ya tuh. Simokin granul merupakan inklusi Oh, yang terdapat di dalam Pankreas. sitoplasma. Dalam sitoplasma itu ada dua macam, yaitu di dalam sitoplasmanya sel itu ada simokin granul dan organel. Simokin granul itu merupakan suatu inklusi. Apa yang disebut inklusi mati. itu? Benda mati. Benda mati. Kenapa benda mati bisa di situ? Kenapa ada benda mati di situ? Apoptosis. Jangan bicara apoptosis. Kenapa di situ ada benda mati? Inklusi itu adalah benda mati, betul, yang digunakan untuk metabolisme. Jadi apa itu? Kenapa dia benda mati? Bukan benda mati sekedar dia tidak punya fungsi, tetapi fungsinya untuk metabolisme. Gimana cara bedain itu sama ribosom? Sama Ribosom. ribosom itu adalah organel. Kenapa disebut organel? Karena dia melakukan sintesa protein. Betul, titik-titik itu adalah simogen namanya, simogen granul. Simogen granul merupakan inklusi yang terdapat di dalam sitoplasma. Jadi di sitoplasma ada dua macam. Yang satunya inklusi, yang satunya namanya organel. Disebut organel kalau dia menghasilkan untuk sintesa protein. Tetapi kalau inklusi gunanya untuk metabolisme sel. Dan jangan lupa sel itu ada
Inti terkecil. Cari coba. Apa nak? Inti terkecil. Cari coba. Struktur terkecil yang langsung Struktur terkecil yang Struktur terkecil Yang yang bukan masyarakat. mempunyai fungsi dalam suatu kehidupan. Perlunya adalah dalam suatu kehidupan. Kenapa dia hidup? Kenapa disebut kehidupan? Dia bisa berkomunikasi. Jadi ada komunikasi sel. Dia bisa makan, dia bisa minum. Dia bisa bereproduksi. Ya, sudah? Oke, nah ini. Ujung petunjuk adalah jaringan. Ujung petunjuk adalah jaringan. Jaringan. Apa? Udah belas. Jaringan? Ada mukus. bukan. Sebut aja apa? Iya, mana? Jaringan ikat. Jaringan ikat kendor. Kenapa hanya di sini banyak ruang-ruang Ini bener cuy. Wah, Bener wah. Kok lihat kendornya dari mana ya? Gak ngerti apa toh. Saya ngerti kan cuma jaringan ikat kendor tak isi kuwi. Aku apa jaringan itu cuma jaringan ikat padat, jaringan ikat kendor wis gitu. Pada benar. Ngawur iki aku. Iki lho bahkan aku isi lemak coklat tuh. Aku lama chicken ya. Harusnya. Iya. Salah ini droplet cuy. Bedanya apa? Beda. Oh beda kan? Nah, ini ya, ini di ginjal bagian medula. Jaringan yang ditunjuk adalah jaringan yang ditunjuk adalah Lapis kubis. Ada brush border. selapis kubis. Epitel selapis kubis. Kubis itu yang gini kan? Ya, Pokoknya yang enggak bagian Bundar. bulat, yang enggak bulat. Oh, nggak bulat. Yang enggak bulat loh yang. bisa lanjutkan apa enggak? Aduh kalau banyak. Oke, nomor 15. Bentukan yang ditunjuk adalah Katilan. bentukan. Apa ya? Ada lebih dari satu. Jadi bentukannya adalah bentukan. Kalau sih di sini. Bukan, Bos. Bentukan. Bukan, Bos. Ditunjuk. Jaringan mesemin. Itu osteosit tuh itu. Bentukan. Iya, moro. Anak fase. Enggak, bukan. Salnes. Oh, mesel. Kemarin tuh. Salnes. Mesel. Coba dilihat teorinya di tulang rawan. Salnes
adalah menjadi dua atau waktu mau proliferasi, kemudian dia bergabung. Ini adalah kumpulan kondrosit menjadi satu yang disebut sel nest. Jadi walaupun namanya sel nest, dia adalah merupakan suatu bentukan. NAST. Ya, NAST. Sel nest. Sedangkan ini jaringannya, lihat ini halus di sini dan ada gradasi warnanya. Oh, Berarti ini adalah hialin. tulang rawan hialin. Gradasinya enggak gitu. Ini kalau gini tidak bisa kamu bilang gitu. Ada satu preparat Iya, yang kan bagus. fibrosa. Jadi harapannya apa? Karena ini Anda masih latihan. Kalau jelek Anda bisa memberi analisis, berarti Anda sudah bisa. Kalau yang ujian, tidak usah takut. Kita bukan tukang membunuh Anda untuk nilai. Yang kita butuhkan Anda mengerti dan Anda paham. Tidak sekedar mengerti tapi paham. Tulang rawan bergradasi hialin. Ya, yang bergradasi adalah hialin, yang kelihatan demblok-demblok, jelek, itu adalah elastis. Yang titik-titik itu adalah fibros. Jadi tulang rawan fibros. Yang tadi pada tulang rawan fibros itu ada bentukan yang namanya nucleus pulposus. Ya, Tadi apa, Kak? tulang rawan Fibrous? fibros. Tadi yang tadi. Dan di tulang rawan fibros Tadi bilang, itu dokternya bilang tidak bisa bisa lihat tulang rawan berdiri fibrous apa? sendiri seperti tulang rawan hialin atau tulang rawan elastis. Jadi dia memang bergandengan. Ya, karena dia mengikat antara satu dengan yang lain, kemudian dia bisa membentuk. Ya, slide selanjutnya. Nah ini, lumen yang ditunjuk, lumen. Lumen, berarti? Ya, lumen yang ditunjuk itu adalah Kanal. lumen, kanal Haber. Kalau lumen adalah kanal Haber. Kalau bentukan adalah sistem Haber. Ya, itu yang ditunjuk ya. Jadi bentukan adalah ini, kalau bentukan adalah sistem Haber. Tetapi lumen adalah kanal Haber. Ya, kalau ini di antara dua kanal Haber, ini ada suatu saluran yang disebut kanal Volkmann. Jadi kanal Volkmann itu pasti di antara dua kanal kanal Haber, di mana dia tegak lurus. Tegak lurus kalau terpotong melintang, berarti dia kelihatan seperti saluran. Dan di sini antara sistem Haber, di sini ada bentuk yang tidak beraturan, yaitu ya apa lamela interstisial dari lamela, ya lamel interstisial. Kemudian ini sudah ya. Dok, maaf dok. Kalau berarti lumen semuanya kanal ya. Jadi kanal Volkmann itu termasuk lumen ya. Iya. Oke dok. Ya. Kalau Volkmann itu harus ada nih saluran, ya. Jadi saluran dan di sininya ada Semua kanal lumen. Haber. Berarti lumen termasuk kanal, sistem juga masuk. Sistem apa? Sistem beda, sistem bukan beda ya. Sistem itu adalah ya mohon perhatian. Makanya di histo itu Anda harus perhatikan pertanyaannya. Kalau bentukan itu sistem Haber. Oh iya Tetapi sih. kalau lumen itu kanal Haber. Lumen pipa. Disebut tulang dewasa kalau ada Kanal Volkmann itu masuk lumen berarti? Lumen, kanal kan ruangan. Sistem Haber juga disebut sebagai Bentukan. disebut apa? Sistem Haber itu. Osteoid. Oh. Beda ya? Ya, jaringan Jaringan tulang dewasa. jaringan tulang dewasa.
dewasa. Oh soalnya ada penguasaannya ya. Nah ini yang ditunjuk adalah zona proliferasi. Kalau yang di sini zona Oh resting. iya. Kalau yang di sini Itu Hiper berhiperopolasi. hipertrofi. Hah? Bukan. Hipertrofi terus baru bawahnya klasifikasi. ini gendut berarti Klasifikasi. Itu zona. Jadi ini kan ini resting, proliferasi. Terus yang gendut? Yang gendut? geser. Oh ini digeser. Tadi itu agak lebih masuk lagi. Nah kalau yang ini, ya saya tanya. Oh ini Hipertrofi. yang gendut namanya Hipertrofi. zona maturasi. Ya, jadi yang menyebar itu adalah resting, zona resting. Kemudian yang berbaris Maturasi. adalah proliferasi. Proliferasi. Kemudian yang gendut itu adalah maturasi. Kemudian dia mulai menebal tepinya. Di sini kelihatan ya penebalan itu adalah kalsifikasi. Yang mana? Ini mulai penebalan dan di sini mulai intinya mulai rusak ya di sini. Oh, Penebalan itu adalah kalsifikasi. Kemudian di sini dia rusak ininya dan membentuk suatu rongga. Ini adalah retrogresi. Di mana retrogresi ini ada ruangan yang disebut ruang. Sudah belajar belum toh? Diam. Lupa deh. Ruang Susah banget. ruang sumsum primer. Jadi dalam zona retrogresi itu ada ruang sumsum primer. Ya, di sini. Ini adalah ruang sumsum primer. Ini adalah zona retrogresi. Oh, retrogresi di sini. Jadi retrogresi itu dia sudah mulai pecah. Jadi di sini ada rongga dan ini adalah ruang retrogresi. Sum apa tadi? Sumsum primer. Nah, setelah retrogresi kemudian zona apa lagi? Zona apa? Ayo, kalau lihat zonanya zona apa? Habis retrogresi. Sudah dong. Salah kasih. Ayo. Ayo dilihat itu tempatnya zona apa? Bentar kok. Setelah retrogresi. Segini banyaknya masa nggak bisa jawab ya? Setelah zona retrogresi zona apa? Ini ada catatannya. Prosesnya apa nih? Klasifikasi sekunder. Osifikasi sekunder. Coba dilihat. Osifikasi Oh, dari mana? sekunder. Tahapnya apa aja? Retrogresi terus? Balik lagi kan, osifikasi baru resorpsi. Ya, retrogresi, osifikasi baru resorpsi. Klasifikasi sekunder. Itu termasuk osifikasi sekunder. Oh, ini jenis osifikasi apakah? Yaitu osifikasi sekunder. Ya, kemudian bentukan garis bentang yang ditunjuk. Interkalatetis, jaringan Mana sih tuh? Otot jantung. otot jantung. Apa bedanya otot jantung dengan otot bergaris? Bercabang. Terus Intinya di tengah. intinya di tengah ada Inter apa? Interkalatetis. Kemudian ada Kalau yang bergaris itu untuk jantung ya? bawahnya, ya itu adalah
Retrogresi. Klasifikasi. Oh, astaga, susah sekali. Kemudian jenis klasifikasi apa? Apa itu? Sekunder. Sekunder. Nah ini dengan Tahu klasifikasi sekunder dari mana sih? Sing dari tulang rawan jadi dewasa. Jadi ini Kalau yang atas itu udah klasifikasi primer. ya. Ini adalah tulang rawan jari. Tadi apa yang Nah, kalau yang ditunjuk di sini, tulang apa? Zona klasifikasi Ya, apa berarti ya? klasifikasi semua. Bonero. Iya, tulang apa? Tulang sumsum tulang yang ini sumsum primer, yang ini tulang sumsum sekunder. Bedanya apa ya, Dok? Oh ya ini kan kita ini kita klasifikasi. Aduh, Ini kita klasifikasi. Nah kalau ini kan belum kan. Dan di sini ada pembentukan trabekula tulang muda. Sumsum sekunder berarti yang atas itu ya? Iya, yang atas ini sumsum sekunder makin ke dalam. Dok, izin, osifikasi primer itu yang gimana? Klasifikasi primer itu yang di sini di trabekula. Oh, berarti klasifikasi primer yang di Trabekula. Makanya ini kan ini yang di sini adalah ruang sumsum primer. Setelah itu dia bentuk osifikasi lagi, proses osifikasi lagi. Kemudian di sini diresorpsi menjadi apa? Di sini dari ruang sumsum sekunder. Di mana di sini produk dari darah. Kalau yang bawah itu klasifikasi sekunder tuh. Yang mana? Yang bawah yang sih. bawah dong? Ini? Klasifikasi sekunder. Iya. Ciri khasnya itu apa? Itu yang ini. Kalau klasifikasi sekunder itu nggak ada trabekularnya. Klasifikasi Itu ciri khasnya sekunder berarti? itu tidak ada trabekularnya. Oh, Dan dia ciri ada khasnya. tahap-tahap zona-zonanya. Catat. Baru itu adalah klasifikasi sekunder. Tetapi pada primer dia hanya Kebaca ada? ada trabekula. Ya. Ya, slide selanjutnya. Ini ya. Oke, paham. Ya, selanjutnya lapisan yang ditunjuk. Bawah. Klasifikasi sekunder yang atas. Buset, salah semua anjay. salah apa bu? Karena ini bener internetis tuh. Ada lah pokoknya. Ya, lapisan yang ditunjuk. Apa? Mungkin dari kota. Ya. Lapisan yang ditunjuk. Di mana ya? Jadinya apa ini? Otot lurik. Otot lurik. Dari jaringan otot lurik. Terus garis ya. Benar lah ya. Intinya di pinggir tuh. Tapi lapisan apa ini? Ya, ini jaringan. Jaringan apa? Oke, otot lurik. Kemudian lapisan yang ditunjuk adalah lapisan. Lapisan nggak tahu. Indonesium tidak selesai. Ini adalah Indonesium. Ini ya, ini kan sudah mulai. Oh, darah. perimisium. Perimisium. Oh, lapisan tuh endoperi loh. Kalau ini kan satu sabut, berarti ini adalah Indonesium. Ya, ini kecil ini. Tapi kalau ini kan dari ya, ini kumpulan dari Indonesium. Di sini ada perimisium. Atau nama khusus jaringan ikat yang ditunjuk. Atau ikat ini di sini kelihatan lapisannya. Jadi lapisan apa? Lapisan perimisium. Kalau nama khususnya juga lapisan perimisium. Iya. Nama khususnya. Bukan lapisan apa? Bentar. Ini adalah jaringan Otot lurik. Betul ya? Luring ya. Iya, intinya di tepi. Ya, intinya di tepi. Oke. Epimisium ya. Ya, perimisium. 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 Epimisium Ini dia. sing gede lagi. Ya. Oke. Slide selanjutnya. Nah ini epitel yang ditunjuk atau ujung petunjuk ke arah bawah. Ini adalah epitel. Nah ini. Pupus berderet ya. Harusnya berderet
Oh, udah mana? Epiter. Apa? Iya, Epiter. selapis silindris. Berderet. With itu straight border. Detail. Ya mana sih bordernya? Brush border yang nggak kecil sih? itu loh. Brush border nggak sih? Brush border kan? Puji Tuhan. Kemudian di sini ada Brush. kelihatan Brush border. brush border hanya ada di ginjal. Straight Kinosilia. Kinosilia. Kenapa kinosilia? Ada di bisa bergerak. Aduh nggak tahu alasannya. Kalau sterosilia itu kan nggak bisa bergerak. Iya, Kenapa terus kinosilia? Di sini kelihatan ada garis. Kenapa ada garis? Silianya keluar dari granulnya. Keluar dari titik-titik kelihatan garis. Aduh, kesini semua, Dok. Ya ini ya. Ini kan kelihatan garis. Ya, ada garisnya. Berarti ini adalah kinosilia. Kenapa garis? Karena silianya itu muncul dari granulnya. Kumpulan dari titik-titik granul-granul itu yang keluar silia. Jadi kan kelihatan seperti garis. Ya, kenapa ini epitel berderet silindris? Karena ini dalam satu lapis ini. Intinya ada yang di bawah, ada yang di atas. Ciri khasnya dia acak ya. Bukan acak. Kalau kita lihat dari membrana Jadi apa jawabannya? basalis, kita Dosa. lihat bahwa Jawabannya di apa? sini intinya Epitel berderet tidak semua silindris dengan di bawah. kinosilia. Tidak ininya tidak tidak Salah. sejajar. Oh, itu berarti berderet. Berderet. Jadi kesannya itu ada yang bolong. Iya. Dan yang bolong itulah yang namanya epitel berderet silindris. Ya. numpuk yang ada tiga. Nah, justru itu namanya epitel berderet silindris. Karena apa ini numpuk-numpuk ini? Ya, ini karena dia Betul, tidak Bu. satu garis, tetapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Apa itu epitel berderet? Adalah epitel peralihan antara selapis dan berlapis. Betul, misalnya epitel kubis itu enggak Kinosilia itu adalah silia yang keluar dari granulnya. Kalau silia aja itu ada pada kandung empedu. Kalau Anda mau lihat di Google, Brush border itu hanya ada di ginjal. apa ya? Iya. Dok, taunya ginjal apa sih? Itu ya, itu baru Itu nggak sih? histologi. Itu ada lihat bedakan nanti di sistem pernapasan, misalnya di peraturan dan di kandung empedu. Pada trakea itu kelihatan kinosilianya, pada kandung empedu hanya kelihatan silianya. Tanya aku. Cirinya itu. Tambah mana filia, Cak? Silia itu yang dekat ini. Dok, cara membedakan itu ginjal apa enggak dari mana? Nanti pada satu saat kamu tahu. Waduh. Enggak besok. Kalau tadi lihat intinya. Kenapa disebut itu epitel selapis kubus? Lihat intinya. Kalau intinya epitel selapis kubus, itu intinya bulat-bulat, berarti kubus. Oh iya, kalau Kalau ginjal kan kayak intinya gini ya. lonjong ke atas, berarti itu epitel selapis silindris. Kalau itu yang tinggi ke samping, Tapi ini juga ginjal. selapis Berarti ginjal itu silindris. kayak ada bulat-bulatnya kayak Ya. gini. Bawah itu berlapis. Nah, kalau Ginjal itu. Nah, ininya nggak semua di bawah. Ini juga ya ginjal. salah. Oh, berarti yang di sana. Apa yang disebut epitel? Lapisan tertuang. Apa sih? Kenapa disebut epitel? Yang disebut jaringan epitel itu apa, Nak? Jari Itu ke adalah fungsinya. Apa yang disebut epitel? Jaringan tertuang. Lapisan Itu fungsinya. Apa yang disebut epitel? Ayo jaringan epitel. Masa segini banyaknya nggak ada yang tahu? Apa jaringan epitel itu?
dia tidak mempunyai pembuluh darah, tetapi mempunyai hubungan antar sel. Di mana hubungan antar sel itu ada macam-macam. Ada yang disebut tight junction, ada yang disebut desmosome, ada yang disebut hemidesmosome. Itu adalah hubungan antar selnya. Nggak keluar besok ya? Nggak tahu lah ya. Siapa? Berarti ada waktu kuliah nggak tanya? Pseudostratified pulmonary contaminasi ya. Nggak mungkin. Jangan ya. Dosa lo ya. Ini ya malah dicoba kita jadi dosa lo ya. Ya. Yang harus Anda pahami mohon perhatian. Jaringan epitel itu apa? Yaitu deretan sel-sel atas membrana basalis avaskuler. Berarti tidak ada pembuluh darah. Dia mempunyai hubungan antar sel. Nah, kalau di sini kenapa tidak kelihatan membrana basalisnya? Karena tidak kelihatan membrana basalisnya karena ini warna angin. Kalau yang Membrana basalis itu terdiri dari bahan antar sel, elastis dan retikuler. Untuk mengetahui itu harus diwarnai dengan pas. yes. Kalau itu pewarnaan lain tidak akan kelihatan. Oh, kosong banget. Makanya histo itu bermain dengan warna. Jadi pelukis. Paham nggak? Kok nggak tanya sih kalian itu waktu kuliah? Nggak tahu yang ditanya. Dulu apa itu? Ini ada dosen kalian yang di sini ya. Nanti silakan dulu ya. Ya oke. Jaringan yang ditunjuk adalah hah? Iya, jaringan lemak uninokuler. Bukan multilokuler. Ada. Kalau multilokuler itu bakal gabung itu. Ini apa? Uni. Bola lemak. Iya. Tahu nggak ya? Bola lemak Oh, kalau pertanyaannya sel apa? Sel bola lemak gitu ya. Adiposa. berisi bola lemak. Bola lemak itu apa? Itu sel lemak uninokuler. Jaringan apa? Jaringan lemak. Oke. Ya. Ini adalah termasuk mohon perhatian ya. Ini adalah kelenjar. Kelenjar termasuk adalah bagian dari epitel. Kenapa kelenjar dimasukkan ke dalam epitel? Ada yang tanya? Kenapa dimasukkan Kenapa kelenjar dimasukkan ke jaringan epitel? Dari seromukus. tidak ada pembuluh darah? Kita kan Melapisi. lihat. Iya, Karena melapisi. Iya, seromukus mandibularis kan. Kenapa? Susah Kalau ke bawah itu cuma Karena dia masih tidak lama masuk dibulat. deretan sel-sel, tetapi tidak di atas tidak ada membrana basalis. Kenapa dimasukkan? Dia secara embrional dia masuk ke epitel. Jadi secara embrionalnya ada deretan sel-sel. Pada saat embrional dia membuat satu lapisan, ya. Kemudian ini atau berdasarkan jenis sekret yang dihasilkan epitel kelenjar, tipe apakah yang tampak pada seluruh lapangan pandang? Seromukus. Iya, jenisnya berarti seromukus. Itu ada garis. Kenapa Anda sebut seromukus? Karena ada terang sama itu. Ya. Kalau terang kan Kenapa?
ya, hitung-hitungan Anda jawab, oh benar gitu. Harus ada alasannya. Kenapa? Karena? Di sini ada fakula multigen dan ada simogen granul. Oh, Jadi kalau jawab semua gini kan? salah. Ya tergantung pertanyaannya, nggak bisa kamu bilang gitu. Lima yang ditunjuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya harus Anda perhatikan apa itu pertanyaannya. Kalau ini adalah jenis sekret yang dihasilkan. Jenisnya Terus bedanya dan di mindset fakula sama- Anda adalah serus Bedanya kuning, fakula sama liquid droplet. mukus atau serus. Lipid droplet tuh kayak nggak itu deh, nggak ada sel, nggak ada ikunya, nggak ada inisialnya. Cuk, izin tanya, kok bedanya fakula sama lipid droplet tuh? Fakula apa? mujikan sama Fakula Fakula mujikin mujikan itu sama- kelihatan seperti jalan. Lipid droplet itu hanya ada pada suprarenalis. Tapi Dan bentuknya- dia bulat-bulat Ini ke sama atas di ke bulan. bawah. Jadi namanya itu adalah namanya sel spongiosite. Jadi kayak spons. Berarti lipid droplet bisa ada di compact bone gitu. Kenapa? Adanya di compact bone. Ada di mana? No. Mas Iji? Adanya di kalau lipid droplet itu adanya di anak ginjal atau suprarenalis. Ya, sudah? Nah ini, pewarnaan apa? Jenis sabut apa? Kolagen. kolagen. Iya dong, please bener. At least aku udah bener satu. Dong, bener. Kolagen kah? Iya dong, Kok please kita dong. cuma 3 dong. Kolagen kah? Salah dong. Nggak mungkin, nanti keluar kecil kan. Saya jawab ya. Oh, elastis. Elastis. Soalnya melintang ya. Soalnya potongan melintang. Wah, Apa bedanya kolagen dan elastis? Anda lihat potongannya ini. iya sih, ya ampun. Potongan apa tadi? Melintang. Kalau melintang itu vertikal. Melintangnya. Kalau pembujur itu horizontal. Ya mohon perhatian. Pada potongan melintang elastis itu cenderung membulat. Oh iya, nggak mungkin. Kalau kolagen cenderung berpetak. Petak itu tahu petak? Kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak seperti otot bergaris, tetapi dia homogen. Kalau otot bergaris, petaknya itu pasti ada intinya. Tetapi kalau kolagen, petaknya itu adalah warnanya homogen. Yesus. Kalau sudah setengah-setengah. Gila sih. Tapi pakai HE juga kelihatan ya. Kelihatan Kalau dong. MA yang biru ya. Iya. Cok, bener nggak kalau misalnya saya bilang kalau potongan melintang itu yang vertikal gitu potongnya? Melintang kok. Melintang. Jelek. Lah, Cok. Melintang kan membulat-bulat. Kalau membujur, Membujur Garis-garis. panjang. Jangan kamu balik. Tangan ini dipotong ini. Itu panjang. Ini melintang. Jadi kalau begini itu adalah melintang. Membujur, oh. Sejajar. Iya. ya. Oke, slide selanjutnya. Iya. Nah ini, Karyoreksis please. Karyoreksis. Anjak udah. Moga-moga. Aku interface. Loh? inti sel. Oh salah, nah itu yang sel dalam ditunjuk. keadaan. Inti sel yang ditunjuk. Iya kan? Kayak kelihatan anjir. Karyoreksis ya. Iya, karyoreksis tuh. Please. Please. Karyoreksis. Kayak soalnya kan itu kan pecah-pecah Berarti yang gitu kan. iya, betul. Kalau hipnotis kan itu kayak menghitam gitu. Semua Kalau karyolisis itu hilang ya? hilang itu karyoreksis. Oh, Untuk inti sel. Karyolisis keliru. Mohon perhatian. Kalau inti sel yang ditunjuk atau inti degenerasi inti sel, Bener. degenerasi inti sel, mindset Anda ada PKK. Iya benar. Apa itu? Pignotis, Karyoreksis, karyolisis.
Tapi kalau inti ini sebetulnya kalau saya ini adalah Profase. Interfase. Loh, salah. Hah? ini ya. Enggak dong. Berarti ya. Oh, please. Tipe inti sel atau tipe sel adalah kalau kelihatan butir-butir Ah, iya. kromogen Open face type. open sel. Jadi karyolis salah ya? Saya ya, Ah, semirip-mirip cum. Karyoreksis itu yang pecah. Iya. inti perhatikan ya. Kalau sel dalam keadaan itu Pak Mat. Prometa anafas telo. Iya, Pak Mat. Itu Mitosis. berarti mitosis. Sel dalam keadaan. Nek sel, nek inti Kalau baru. inti, degenerasi inti Iya. dalam keadaan itu PKK. Oke, please. Catat ku. Jadi jawabannya Kalau apa? kalau open face type itu soalnya apa ya? Tipe inti sel. Oh, Dan enggak ada tipenya. Nah, ini nanti kita Oh, siap cok. jadi ini ya, benar kita gimana? tanya. Ya, ini yang dimaksud apa? Iya. Karena ini Cek rancu. karena ini adalah sel ganglion. Ya, ini adalah sel ganglion. Kalau dilihat ini di tengah, berarti ini intinya di tengah. Ini berarti ganglion otonom. Ganglion spinalis. Kenapa ganglion spinalis? Di daerah sini ini adalah sangkut saraf. Tetapi kalau ganglion otonom itu intinya pada salah satu sisinya, jadi bentuknya tidak beraturan. Kalau tipe inti sel itu PKK. Iya, kalau sel dalam keadaan mitosis. Ya, jadi inti kenapa? Kalau misalnya contohnya itu tentang keadaan, kalau itu berarti dia keadaan. Nah, mungkin yang gimana? Pasti dikasih yang spesifik. Dok, bedanya interfase sama profase ya? Interfase itu dalam keadaan ini, dalam keadaan dia biasa, Aku jawab ibu. dalam keadaan normal. Kalau profase? Profase sel dalam keadaan. Nah, pada profase kromatinnya itu sudah mulai bulat. Tidak kelihatan butir-butir kromatinnya. Oke. Jadi kalau Anda menghafalkan profase benang bulat, metafase tongkat, Ekuator. anafase Apa? dia seperti pisang sisir yang berhubungan. Telofase pisang sisir yang begini dia mulai seperti metafase, tetapi dia masih melekat. Itu adalah telofase. Kemudian interfase dia pada keadaan normal, kelihatan tipe selnya. Nanti ini ditanyakan, pertanyaannya ditanyakan. Ya, kemudian ini jenis jaringan ikat apa? Kasar. Pada tidak teratur. Ikat pada tidak teratur. Bener ini. Kalau kurang padatnya salah nggak? Jaringan padat. Kalau kurang padatnya salah nggak? Apa? Kalau kurang padat? Tidak tahu. Kurang padat itu maksudnya apa? Kurang padat. Gimana jaringan kurang padat ini apa? Jaringan kurang padat. Kalau misalnya jaringan ikat tidak teratur tapi nggak pakai padatnya itu salah tuh. Oh, kurang padat. Tidak tahu. Kurang padat itu ya. Makanya kurang padat ya apa? Ya, mohon perhatian. Mohon perhatian. Di dalam di dunia ini ada jaringan ikat padat, yang satu teratur, yang satu tidak teratur. Selalu ada dikotomi di dunia ini. Ya, yang teratur itu gimana? Enggak bergaris ya apa ya menjelasinnya? Tendon. Iya. Dan ligamentum nuke. Oh ya, leher. Ya. Apa? Bedanya tendon dan ligamentum nuke? Oke, sama. Ligamentum nuke itu BAS. Oh. B Iya, kalau yang itu BAS. sabun elastis. Iya. Kalau tendon BAS B Hah? kolagen. Kalau Anda
membayangkan karena Anda ini generasi Z, makanannya berbagai macam jenis, ya. Kalau Anda membayangkan makanan nggak enak ya? Ya toh? Jadi kalau kolagen bayangkan kue tiaw. Iya kan gede. Sudah? Kolagen itu seperti kue tiaw. Elastis, kalau sabut elastis, bayangkan seperti Mie keriting. spaghetti. Yang gini kan? Iya, kan itu Kelihatan kecil. gini. Ya. Kemudian retikuler, Anda bayangkan seperti serabut dari akar sabut dari Pon. pohonnya gede nih. Orang kecil banget. Akar sabut dari rumput. Watonnya. Ya, Astaga. hafal ya? Iya. Hafal ya? Kalau kolagen itu kue tiaw, kalau apa namanya? Sabut elastis spaghetti. Itu spaghetti. Kalau Retikuler, itu rumput. rumput. Akar rumput. Jadi akar serabut kan? Kecil Rumput itu. banget. Oke. Itu Dok, dok, lebih sorry. mirip. Kalau jaringan ikat rongga ada yang tidak teratur sama teratur juga? Atau tidak teratur semua? Jaringan ikat longgar jaringan ikat longgar toh. Oh tidak ada teratur tidak. Oke siap. Kok karyoreksis itu pecah kan? Hancur. Iya, tapi pertanyaannya inti sel dalam keadaan apa? Ini sel yang ditunjuk yang besar. Intramedulla adalah Osteoklas. osteoklas. Yes. Osteoklas. Bener tuh. Resorpsi itu apa? Salah osteoblas. Apa itu osteoklas? Aku osteoklas ini. Oh, itu nggak bener. Oke, ada yang satu yang bener. Jadi Apa itu aku ingatnya ya. osteoklas? Ya, mohon perhatian. Apa itu osteoklas? Yang makan tuh. Apa itu namanya? Absorpsi. Absorpsi tulang. Apa itu namanya? Fagosit. Fagosit. Sebutnya sebagai fagosit. Sebetulnya osteoklas itu apa? Kumpulan daripada monosit ya, sel-sel monosit. Jadi dia adalah giant cell. Lain lagi fungsinya. Yang fungsinya sebagai fagosit itu adalah makrofag. Karyoreksis itu yang pecah kan? Kemudian Iya, yang selanjutnya, Karyolisis. nah ini loh. Iya, osteosit aku. Osteosit di mana? Tengah. Trabecularnya. Di Trabekular. bagian trabekularnya. Oke. Kalau osteoklas di mana? Pinggiran. Pinggir-pinggir. Pokoknya Anda sudah tahu itu ya. Besok sih gitu ya. Kalau yang besar berarti Osteoklas. osteoklas. Yang ini adalah Iya, apa ini? ini adalah Ini sel. ini adalah butir-butir darah merah dan lemak atau Sam. sum-sum. Bone marrow. Sum-sum tulang. Catat tuh. Kalau Anda makan ada yang dari Makassar? Aki-aki. Ada dari Makassar? Ada yang makan apa? Tulang yang sum-sumnya. Oh ya. Tulisan. Enak kan? Ini Gurih kan? sum-sum. Nah, itu isinya adalah eritrosit dan lemak. Apa? Udah. Apa tuh? Eritrosit. Dan kalau Anda itu sudah Anda minum, ya, tulangnya bentuknya apa? Kopong. Kopong. Oke, kopong. Kemudian tepi tulang itu gimana? Spongios. Kalau itunya sumsumnya sudah Anda minum, ya, kamu Anda ini raba bentuknya kasar. Kasarannya itu adalah endoskeum. Osteo bagian endo. Osteo. Nah, endoskeum itu yang tepi-tepi. Ya, itu adalah endoskeum. Di bawah endoskeum itu ada lapisan. Waduh, di lantai kok. Di bawah itu ada lapisan. Iya, yang mana?
Apa dong? Ya. Berdasarkan berarti jumlah Inner circumferential lamel. Gila. Kemudian tulang itu Anda pegang. Gimana? Halus kan? Iya. Yang di luar. Itu namanya periosteum yang bisa Anda pegang. Di bawah periosteum outer circumferential lamel. Oh, otot circumferential lamel. Jadi outer circumferential lamel itu di daerah yang Anda pegang itu di bawah dari apa namanya endosperm. Jadi di situ juga ada potongan melintang dari tulang. Ya, jadi kalau Anda bayangkan spondro yang dipegang itu apa? Periosteum. Periosteum. Di bawahnya kalau ada sediaannya bagus, itu yang periosteum kelihatan sekali warna ungu. Jadi ada gradasi warna di situ. Yang di bawahnya Coklat itu ya? Kok ada ungu ya? yang itu di bawahnya jadi outer circumferential lamel. Kemudian ketebalannya tulang. Ya, kemudian di itu sebelum masuk ke yang bergerigi-gerigi itu ada inner circumferential lamel. Di atasnya lagi yang bergerigi namanya endosperm. Udah? Ya, ini berdasarkan jumlah epitel kelenjar yang ditunjuk termasuk epitel berlapis sel namanya sel komplit. sel komplet yang namanya ini ya, mohon perhatian ini yang namanya ini ya, ini adalah epitel selapis silindris plus straighted border itu yang kayak gini. Jadi Ginjal seperti berarti ya? kita. Ginjal. Usus. Usus. Jadi seperti kita, ya, dia ratakan seperti kita. Ini adalah straighted border. Epitel selapis ya? Epitel selapis silindris plus straighted border plus Iya benar. sel Hitamnya nama khusus Ganja pelajarnya. nunggu tiga. epitel selapis silindris dengan straighted border. Oke, ya. Nah ini jaringan epitel yang ditunjuk. Ini ada. Nah ini jaringan epitel yang ditunjuk. Ini ada sel yang melintang. Oh, perlapis. Pipi. Epitel Berlapis pipi. Payung ya. Oh iya ada payungnya. Payung dan raket. Yang baik mana? Yang sini Raket. Basal. Payungnya dari mana sih? Ini Atas itu loh. pokoknya sing bentuknya enggak genah itu peralihan biasa ya. Sing Oh yang bertumpuk-tumpuk itu biasanya pilihan. ada textbook yang mengatakan bahwa epitel Siapa sih yang mau itu payung nggak ada payung? sel payung itu ada yang mengatakan sebagai dome cell. Ya, dome Selnya cell, bentuknya gini loh, tapi nggak ketok emang. dalam interstitial Aku ngapalnya itu misalkan banyak dempet-dempet gitu peralihan. basalis itu namanya sel basal. Sel basal yang mana? Yang paling bawah. Urutannya kan kelihatan. Sudah? Wah, PR mas. Iya, aku belajarin yang lain. 30. Tapi di sini kita jawab itu sel. Sel terapi itu kelenjar epitel dengan inosifia. Sudah 30. Oke, selanjutnya. Mata. Ini kan berpigmen. Jaringan ikat berpigmen. Jaringan ikat berpigmen.
Mata nggak sih? Di mata nggak sih? Bukan nih. Iya, ini bukan dia mata ya, barang mata. Mata yang hanya iya, sabar. Sabar. Wah, cok gila. Makanya mirip-mirip toh. Oh, udah apa? Anjir emang. Kayak lemah nggak sih? Kelihatannya. Iya. Iya, ini bola mata. Oh, emang mata ya bener deh. Ini retina, kan berarti ya. Ini adalah retina. Dan ini nanti pada perjalanannya ada hafal 10 lapisan retina. Mantap. Ini apa? Lapisannya koroid, tetapi ini jenis jaringan ikatnya Ikan berpigmen. jaringan ikat Berpigmen. Wah, Nah, betul, 1, 2, 3. Tak sembah, Cuk. Ya, tapi yang nomor ini gimana? Sama salah 3. Oke, kalau dua, satu, dua, salah tiga, Gila dia. satu. ada salah tiga. Oh, nggak salah beneran Rafa deh. Oke, silakan Anda nilai, ada tanda tangan di situ, ada parah, ada nilainya. Ya, betul dikalikan 3,3. Ya, sudah. 3,33 dikalikan. Bener dikali 3,3. Ya, betul dikalikan 3,3. Mohon perhatian. Dari sini Anda sudah lihat ya hasil Anda di mana Nyebutkan. artinya